Ini, nah itu agak besar itu. Nah tuh, contoh buahnya. Nah, dia langsung seperti ini ya, langsung besar. Nah itu keuntungannya menggunakan bibit yang besar. Ada yang langsung meninggi, nah, seperti ini. Halo teman-teman para sahabat petani kelapa sawit, saya ucapkan selamat siang kepada teman-teman yang sedang melakukan aktivitas bertaninya di awal tahun 2024 pada kali ini. Nah, di video ini saya sedang berada di kebun tanaman kelapa sawit yang memiliki varietas Topaz 1. Nah, waktu itu ceritanya kita menanam benih yang sudah berusia sangat besar seperti yang ada di gambar ini. Nah, nanti akan saya jelaskan kepada teman-teman apa perbedaannya jika menanam bibit yang lebih besar dan menanam bibit yang umumnya ditanam teman-teman. Nah, di sini lengkap nanti akan saya tunjukkan kepada teman-teman. Nah, jadi seperti apa prosesnya? Nah, supaya teman-teman bisa lebih detailnya, simak terus video ini sampai selesai. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum mampir di channel ini, silahkan untuk menekan tombol subscribe, silahkan untuk menekan tombol loncengnya juga supaya tidak ketinggalan informasi yang selalu kita upload umumnya. Oke, berikut kita akan menuju ke lokasi yang akan kita tunjukin kepada teman-teman. Oke ya teman-teman, nah berikut kita mulai dari sini. Kita lihat perkembangan daripada daun tanaman ini. Nah, ini sepertinya seragam kalau dilihat dari jarak jauh. Nah, ini tempat kita berteduh nih, kebetulan jam lagi istirahat. Nah, sedangkan hari ini kita sedang melakukan kegiatan yang namanya memupuk, menerapkan pupuk borat. Nah, supaya lebih jelasnya teman-teman bisa cek di video saya yang lainnya, ada tentang bagaimana kita menerapkan pupuk borat pada tanaman kelapa sawit. Cuma di sini kita tidak membahaskan tentang itu, kita hanya membahas tentang perbedaan menggunakan bibit yang sangat besar. Jadi ketika usia sudah mencapai 30 bulan seperti apa perkembangannya. Nah, teman-teman bisa lihat di video ini. Ya, nanti kita akan lihat juga contoh buah yang ada pada tanaman ini. Ini seragam ya, kalau menurut yang kita lihat dari jarak jauh ya. Nah, nih yuk kita masuk ke blok yang ini saja. Ini agak berpasir lokasinya. Jadi perawatannya ekstra ya. Waktu itu kita terap yang namanya pupuk jangkos. Nah, ya, supaya membantu serapan akar daripada tanaman ini. Maka dia mampu menghasilkan pucuk daun tanaman ini jadi seperti ini. Nah, berikut akan kita bahas perbedaan menggunakan bibit yang besar ya. Ini karena bibitnya sangat besar waktu itu kita tanam. Usia 3 tahun lebih ini ceritanya bibit ini. Sampai sulit anggota-anggota kita mengangkat dan menanam bibit ini waktu itu. Ya cuma untungnya waktu itu lokasinya kita buka dengan cara staking. Jadi jangkauan mengangkut bibit itu lebih mudah. Nah, kita lihat bagian buahnya. Ini usia 30 bulan ya. 30 bulan. Nah, seperti yang teman-teman lihat, menurut kita sudah lumayan. Nah, cuma dia tidak bisa seragam. Nah, ada yang udah muncul buah, ada yang belum. Nah, itu perbedaannya kalau menggunakan bibit yang sangat besar. Cuma keuntungannya menggunakan bibit yang besar seperti saya katakan tadi, begitu dia muncul buah, buahnya tuh langsung bagus, langsung besar butiran brondolnya. Ini boleh dikatakan yang agak kecil. Nah, dia seperti ini. Cuma ini kan tidak dilakukan kastrasi sehingga buahnya tuh busuk. Ya aturannya dikastrasi buah itu. Nah, jadi ketika dia muncul buah berikutnya, buahnya itu langsung bulat-bulat. Nah, seperti ini. Tuh, langsung jelas butiran brondolnya.
tandanya pun besar-besar. Nah, inilah keuntungannya kita menanam bibit yang besar. Nah, jadi teman-teman jangan ragu. Apapun jenis bibitnya, yang penting bibit itu unggul. Mau besar, mau kecil, sama saja. Ya, cuma dia agak lambat masa berbuahnya ya, agak lambat sedikit. Ya, cuma begitu udah muncul buah, langsung udah bisa dipanen. Ya hitung-hitung usianya ya kurang lebih aja. Misalnya di usia 30 bulan sudah panen. Ya ini pun sama. Ini sudah 4 kali kita melakukan kegiatan panen. Cuma belum rata-rata. Ada yang udah bisa dipanen, ada yang belum. Ya cuma giliran yang dapat buah yang udah bisa dipanen, BJR itu langsung besar. Ada yang sampai 2,5 kg. Ada yang dah 5 kilo. Nah, yuk kita lihat. Tuh, di bagian buah yang biasa kita panen itu. Nah, kalau seperti ini kan paling 2 kilo. Ada juga yang agak besar seperti yang itu, coba lihat. Karena ini macam-macam jenisnya. Ah, seperti ini. Nah, itu agak besar itu. Ini lokasinya sangat berpasir nih, pupuk urea sangat banyak ini. Aduh, yang putih-putih itu. Kata teman saya bilang pupuk urea itu. Aduh, contoh buahnya. Nah, dia langsung seperti ini ya, langsung besar. Nah, itu keuntungannya menggunakan bibit yang besar. Ada yang langsung meninggi, seperti ini. Kena yang suburnya ya. Nah, itu rata-rata tuh seperti itu kalau di blok ini. Nah, tuh lihat. Teman-teman bisa melihat bagian pucuknya. Ya umumnya kalau pucuknya hijau seperti ini, ya otomatis buahnya pun pasti bagus. Tuh, contoh yang masaknya seperti ini. Nah, ada juga yang masih separuh masak, separuh busuk. Ya karena tidak dilakukan kastrasi. Kenapa tidak dilakukan kastrasi, Bang? Nah, ini kan kebun petani ya. Ya jadi memang ada kita lakukan kegiatan yang namanya kastrasi. Cuma tidak mampu kita lakukan semuanya. Sehingga buah ini udah keburuan muncul ya. Nah, jadi seperti ini. Ketika dia sudah berusia 30 bulan pada hari ini. Nah, keuntungan memiliki bibit yang besar ini tadi, misalnya lokasinya agak-agak basah ya. Cuma di sini kan tidak ada gambut, lahan basah lah ya. Dia tuh aman dari serangan hama ketika waktu dia baru tanam. Nah, sulitnya menggunakan bibit yang kecil, itu rentan terserang hama, tergigit, terkadang gagal. Kita sisip lagi. Ya apa itu hamanya? Ya kalau di daerah kami sih hamanya hanya tikus. Nah, itu maaf, itu sebenarnya tidak boleh disebutkan itu hama itu. Nah, cuma di sini kan kita berbagi gambaran supaya teman-teman bisa tahu apa perbedaannya jika menggunakan bibit yang besar atau yang kecil. Nah, jadi teman-teman bisa tahu perbedaannya ya. Kalau bibit yang kecil itu umumnya dia ditanam langsung tumbuh, langsung segar. Kalau ini di usia 1 tahun dia baru mulai muncul daun, baru mulai membentuk daun karena banyak dipangkas daun yang aslinya. Nah, jadi kita mengharapkan daun baru yang muncul. Cuma hitung-hitung ya ketika 30 bulan ya mirip-mirip lah ya, kurang lebih. Nah, intinya itu hanya telat sebentar saja. Cuma begitu dia udah masanya panen, buahnya tuh langsung bisa diterima si pembeli. Udah tidak cerewet lagi mereka karena buahnya udah langsung jelas buah kelapa sawit. Yuk kita lihat di depan sana lagi. Ini bagian yang berpasir ya yang saya tunjukin. Ini memang perawatan yang ada di sekitar sini agak berat. Kalau untuk pupuk ya di sini kan kita tidak menjelaskan tentang bagaimana cara kita memupuknya. Karena di video saya sebelumnya tuh ada bagaimana cara kita memupuk tanaman yang ada di sekitar sini. Nah, cuma ini dosis pupuknya setahun yang lalu ya. Ini kan udah tahun 2024. Waktu tahun 2023 dosis pupuk yang kita gunakan itu 4,5 kg per pohon per tahun.
NPK. Nah, NPK-nya 12, 12, 17 seperti yang ada di video kita ya waktu itu. Nah, itu kita lakukan 3 kali per tahun. Nah, hari ini tadi kita sedang melakukan kegiatan pupuk lagi, yaitu borak. Borak dengan dosis cuma 50 kg ya, karena kita 50 kg. 50 gram maksudnya. Karena kita sudah menerapkan pupuk NPK, jadi kita tidak terlalu banyak menambahkan boraknya, kecuali kita menggunakan pupuk tunggal. Nah, tentu di pupuk tunggal itu kan tidak ada kandungan unsur hara boronnya, maka kita perlu menambahkan dosis yang secukupnya ya. Di usia seperti ini antara 75 sampai 100 gram per tahun per pohon. Nah, itu contoh buahnya ya, yang akan kita panen nantinya. Ini sebentar lagi panen kita nih. Ini usia 30 bulan pada hari ini. Nah, contoh tanamannya seperti ini ya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Wah, ini agak hujan nih, gerimis-gerimis. Jadi seperti inilah contoh tanaman memiliki bibit yang besar ketika usianya sudah mencapai 30 bulan pada hari ini. Nah, jadi untuk teman-teman jangan ragu, yang penting bibit unggul. Mau menggunakan bibit yang besar atau bibit yang kecil sama saja. Cuma keluhnya ketika waktu kita nanam itu berat si penanamnya. Biasanya biaya tanamnya itu agak mahal, agak berbeda daripada kita menanam bibit yang umumnya kita tanam, misalnya usia 9 bulan atau 1 tahun. Nah, itu perbedaannya. Ya, cuma begitu dia hidup, tumbuh ya langsung ya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Tuh, berseri ya daunnya ya. Nah, kalau untuk daunnya sih udah boleh nih. Tinggal kita memupuk aja, itu aja perawatannya ya. Kalau masalah serangan hama termasuk aman, kecuali serangan kumbang tanduk. Nah, itu sulit juga itu. Cuma ini udah mulai pulih ya dari serangan yang namanya kumbang tanduk. Nah, berikut udah seperti ini contoh perkembangan pada tanaman ini. Oke, kita ke pondok dulu karena hari ini hujan ya. Nah, berikut kita nyantai di pondok sejenak ya karena cuacanya hujan. Nah, seperti itulah tadi contoh tanaman menggunakan bibit kelapa sawit yang agak besar. Nah, jika teman-teman memiliki bibit yang besar seperti yang kita punya, jangan ragu, tanam saja. Menurut kita aman. Nah, aman, terserang hama, dan perawatannya agak mudah ya. Nah, itu yang pasti dibandingkan menggunakan bibit yang kecil. Kalau kita menggunakan bibit yang misalnya dari usia 9 bulan atau 1 tahun, itu perawatan yang namanya bagian piringnya itu sangat ketat, tidak boleh terlambat. Kalau terlambat sedikit, nah itu bisa tertutup oleh semak-semak yang suka menutupi tanaman kelapa sawit kita. Oke, saya akhiri videonya sampai di sini dulu. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Harapan saya semoga kita para sahabat petani mandiri tetap semangat dan sukses untuk para sahabat petani kelapa sawit.